Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang di mana setiap kata membawa makna dan setiap cerita menginspirasi. Apakah kamu pernah merasa lelah karena terus-menerus mengejar sesuatu namun tak kunjung menemukan kedamaian sejati? Di sini, kita akan bersama-sama menjelajahi kebijaksanaan dari filsafat Stoikisme yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir saat kita berhenti mengejar dan mulai menerima. Dengarkan sampai akhir karena dalam setiap bagiannya kamu akan menemukan jawaban yang mungkin selama ini kamu cari. Bersiaplah untuk membuka pintu menuju kebebasan batin yang sesungguhnya melalui seri pengembangan diri Nova Development Series hanya di Audiobook Nova. Bagian pertama. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Sebuah kehidupan di mana hasrat dan ambisi yang selama ini membebani pikiranmu mulai menghilang tanpa meninggalkan rasa hampa. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati muncul saat kita berhenti mengejar segala sesuatu yang kita anggap penting namun sebenarnya hanya ilusi. Kita seringkali terjebak dalam pusaran hasrat yang tak pernah berakhir, seperti uang, status, atau pengakuan dari orang lain. Namun Stoikisme mengundang kita untuk melihat lebih dalam dan bertanya apakah semua itu benar-benar membuat kita bahagia. Dalam dunia modern ini, kita seringkali diberi pesan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian. Semakin banyak hal yang kita miliki, semakin sukses kita dianggap. Namun Stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Ini adalah prinsip dasar dari filsafat Stoik yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan apa yang benar-benar penting. Cobalah untuk merenung sejenak tentang bagaimana hidupmu berjalan selama ini. Apakah kamu merasa puas dengan apa yang telah kamu capai atau justru merasa semakin haus akan pencapaian baru? Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpuasan ini berasal dari sifat alami manusia yang selalu ingin lebih. Namun jika kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada, kita akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketika kita terus-menerus mengejar sesuatu, kita seringkali melupakan hal-hal yang sebenarnya memberikan makna dalam hidup. Kita lupa untuk menikmati momen-momen kecil bersama keluarga, teman, atau bahkan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh sehingga kita dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sering kali terabaikan. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba menjadi orang lain atau mencapai standar yang ditetapkan oleh masyarakat? Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, bukan nilai-nilai yang dipaksakan oleh dunia luar. Ketika kita berhenti mengejar validasi dari orang lain, kita mulai menemukan identitas sejati kita. Identitas ini adalah fondasi dari kebahagiaan yang autentik dan abadi. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak dari hal yang kita kejar sebenarnya berada di luar kendali kita. Misalnya pendapat orang lain atau hasil akhir dari suatu usaha. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya membuang energi dan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menemukan kekuatan dan ketenangan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan sikap syukur. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih tetapi juga tentang menerima kenyataan hidup apa adanya. Ketika kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita tidak lagi merasa perlu mengejar hal-hal baru. Sikap ini membantu kita melihat keindahan dalam kesederhanaan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kali terabaikan. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Sebuah kehidupan di mana kamu bisa hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Inilah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menikmati momen-momen kecil dalam hidup.
Kita belajar untuk hadir sepenuhnya tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah langkah pertama menuju pembebasan diri dari beban yang tidak perlu. Dengan melakukannya, kita menemukan kebahagiaan yang sejati dan abadi. Akhirnya, Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kita belajar untuk hadir sepenuhnya tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Inilah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Bagian kedua. Apa yang membuat kita merasa harus selalu mengejar sesuatu? Apakah itu uang, status, atau pengakuan dari orang lain? Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian eksternal, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal tersebut, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada dunia luar. Ini adalah langkah pertama menuju pembebasan diri dari beban yang tidak perlu. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian. Semakin banyak hal yang kita miliki, semakin sukses kita dianggap. Namun Stokisme menawarkan perspektif yang berbeda. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Ini adalah prinsip dasar dari filsafat Stoik yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan apa yang benar-benar penting. Cobalah untuk merenung sejenak tentang bagaimana hidupmu berjalan selama ini. Apakah kamu merasa puas dengan apa yang telah kamu capai atau justru merasa semakin haus akan pencapaian baru? Stokisme mengajarkan bahwa ketidakpuasan ini berasal dari sifat alami manusia yang selalu ingin lebih. Namun jika kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada, kita akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketika kita terus-menerus mengejar sesuatu, kita seringkali melupakan hal-hal yang sebenarnya memberikan makna dalam hidup. Kita lupa untuk menikmati momen-momen kecil bersama keluarga, teman, atau bahkan diri sendiri. Stokisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh sehingga kita dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sering kali terabaikan. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba menjadi orang lain atau mencapai standar yang ditetapkan oleh masyarakat? Stokisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, bukan nilai-nilai yang dipaksakan oleh dunia luar. Ketika kita berhenti mengejar validasi dari orang lain, kita mulai menemukan identitas sejati kita. Identitas ini adalah fondasi dari kebahagiaan yang autentik dan abadi. Salah satu prinsip utama Stokisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak dari hal yang kita kejar sebenarnya berada di luar kendali kita. Misalnya pendapat orang lain atau hasil akhir dari suatu usaha. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya membuang energi dan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menemukan kekuatan dan ketenangan. Stokisme juga mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan sikap syukur. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi juga tentang menerima kenyataan hidup apa adanya. Ketika kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita tidak lagi merasa perlu mengejar hal-hal baru. Sikap ini membantu kita melihat keindahan dalam kesederhanaan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kali terabaikan. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Sebuah kehidupan di mana kamu bisa hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Inilah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menikmati momen-momen kecil dalam hidup.
Kita belajar untuk hadir sepenuhnya tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah langkah pertama menuju pembebasan diri dari beban yang tidak perlu. Dengan melakukannya, kita menemukan kebahagiaan yang sejati dan abadi. Akhirnya, Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kita belajar untuk hadir sepenuhnya tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Inilah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Bagian ketiga. Cobalah untuk merenung sejenak. Pikirkan tentang semua hal yang pernah kamu kejar dalam hidupmu. Apakah itu uang, jabatan, atau pengakuan dari orang lain? Seberapa sering kamu merasa puas sepenuhnya setelah mencapai sesuatu yang kamu inginkan? Stokisme mengajarkan bahwa pencapaian eksternal jarang memberikan kebahagiaan yang abadi. Setelah rasa euforia singkat berlalu, kita seringkali kembali pada keadaan biasa dan mulai mencari sesuatu yang baru untuk dikejar. Ketidakpuasan ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sifat alami manusia. Kita cenderung selalu ingin lebih karena otak kita terprogram untuk mencari peningkatan. Namun Stokisme menawarkan solusi yang mendalam. Alih-alih terus-menerus mengejar hal baru, kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari sikap menerima apa yang sudah ada. Dengan belajar menerima, kita dapat menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal. Bayangkan bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Bagaimana jika kamu bisa menjalani hidup dengan rasa cukup tanpa merasa haus akan sesuatu yang baru. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kebebasan dari tekanan untuk selalu menjadi lebih baik atau memiliki lebih banyak. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita memandang apa yang sudah ada. Salah satu latihan yang sering diajarkan dalam Stokisme adalah melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Misalnya, ketika kamu merasa kecewa karena tidak mencapai sesuatu, cobalah untuk bertanya apakah hal itu benar-benar penting dalam skala besar kehidupan. Apakah pencapaian tersebut akan membuatmu bahagia dalam jangka panjang atau hanya memberikan kepuasan sementara? Dengan melatih diri untuk melihat hal-hal secara objektif, kita dapat mengurangi keinginan untuk terus mengejar sesuatu yang tidak esensial. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian tertentu. Namun Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sebenarnya adalah kondisi mental yang bisa kita kendalikan. Jika kita bisa melatih pikiran untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada, maka kita tidak perlu lagi mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya ilusi. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari beban yang diciptakan oleh ambisi yang tidak perlu. Stokisme juga mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Banyak dari hal yang kita kejar sebenarnya tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Cobalah untuk memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya keinginan sesaat. Dengan melakukan ini, kita bisa mengurangi beban mental dan fokus pada hal-hal yang memberikan makna sejati bagi hidup kita. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mengejar sesuatu yang ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang diharapkan? Stokisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya apakah hal itu benar-benar layak untuk diperjuangkan. Jika jawabannya adalah tidak, maka kita bisa melepaskan keinginan tersebut dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kita belajar untuk menikmati momen-momen sederhana seperti secangkir kopi di pagi hari atau percakapan ringan dengan orang terdekat. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup.
Akhirnya Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kita belajar untuk hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Dengan memahami prinsip-prinsip Stokisme, kita bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal. Kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada dan menikmati hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Bagian keempat. Salah satu prinsip utama Stokisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah pelajaran yang sangat kuat, karena banyak dari hal yang kita kejar sebenarnya berada di luar kendali kita. Misalnya pendapat orang lain, hasil akhir dari suatu usaha, atau bahkan keadaan cuaca. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya membuang energi dan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Namun Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Hal ini termasuk pikiran kita, tindakan kita, dan respons kita terhadap situasi. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita mulai merasa lebih tenang. Kita tidak lagi merasa perlu untuk mengubah dunia luar, tetapi malah fokus pada perubahan dalam diri kita sendiri. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati. Bayangkan bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi merasa cemas tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Misalnya ketika orang lain mengkritikmu, kamu tidak lagi merasa tersinggung karena kamu tahu bahwa pendapat mereka berada di luar kendalimu. Kamu hanya bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons kritik tersebut. Dengan melatih diri untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, kita bisa mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup kita. Stokisme juga mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita, dan itu adalah hal yang normal. Ketika kita belajar untuk menerima kenyataan, kita tidak lagi merasa kecewa atau marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, kita bisa melihat situasi dengan kepala dingin dan mencari solusi yang masuk akal. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus bisa mengendalikan segalanya. Namun Stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati justru datang dari pemahaman bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, kita bisa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Salah satu latihan yang sering diajarkan dalam Stokisme adalah teknik pemisahan. Cobalah untuk membagi kekhawatiranmu menjadi dua kategori, yaitu hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokuskan energimu hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dengan melakukan ini, kamu akan merasa lebih tenang dan produktif. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah? Stokisme mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan tersebut dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati, karena kita tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang sia-sia. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita mulai merasa lebih kuat dan mandiri. Kita tidak lagi bergantung pada opini orang lain atau hasil eksternal untuk merasa bahagia. Sebaliknya, kita bisa menciptakan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah kekuatan sejati yang diajarkan oleh Stokisme. Akhirnya Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kita belajar untuk hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Dengan memahami prinsip-prinsip Stokisme, kita bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal.
Kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada dan menikmati hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Bagian kelima. Stokisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan sikap syukur. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih tetapi juga tentang menerima kenyataan hidup apa adanya. Ketika kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita tidak lagi merasa perlu mengejar hal-hal baru. Sikap ini membantu kita melihat keindahan dalam kesederhanaan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kali terabaikan. Dengan bersyukur kita bisa menghargai momen-momen yang ada tanpa merasa perlu mencari sesuatu yang lebih besar atau lebih baik. Ketika kita mulai mempraktikkan rasa syukur, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap remeh sebenarnya adalah anugerah luar biasa. Misalnya udara segar yang kita hirup setiap hari, sinar matahari yang menghangatkan tubuh kita, atau bahkan kehadiran orang-orang terdekat. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk menghargai hal-hal ini tanpa merasa perlu menambahkan sesuatu yang baru. Ini adalah langkah penting menuju kedamaian batin yang abadi. Rasa syukur juga membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Ketika kita bersyukur atas apa yang sudah ada, kita tidak mudah terguncang oleh kesulitan atau kegagalan. Sebaliknya, kita bisa melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang memberikan pelajaran berharga. Dengan sikap ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tegar dan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki makna tersendiri. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba menjadi lebih baik atau memiliki lebih banyak? Stokisme mengajarkan bahwa rasa syukur adalah obat untuk ketidakpuasan yang sering kali kita rasakan. Ketika kita belajar bersyukur, kita tidak lagi merasa perlu mengejar validasi dari dunia luar. Sebaliknya, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri tanpa bergantung pada pencapaian eksternal. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu selalu merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Kamu tidak lagi merasa perlu mengejar jabatan, uang, atau pengakuan dari orang lain. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari beban yang diciptakan oleh ambisi yang tidak perlu. Rasa syukur adalah kunci untuk mencapai keadaan ini, karena ia mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian tertentu. Namun Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sebenarnya adalah kondisi mental yang bisa kita kendalikan. Jika kita bisa melatih pikiran untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada, maka kita tidak perlu lagi mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya ilusi. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari beban yang diciptakan oleh ambisi yang tidak perlu. Salah satu latihan yang sering diajarkan dalam Stokisme adalah mencatat 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Latihan ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan mengurangi kecenderungan untuk merasa kurang. Dengan melakukan ini secara konsisten, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sebelumnya tidak kita hargai. Akhirnya, Stokisme mengajarkan bahwa rasa syukur adalah fondasi dari kebahagiaan sejati. Ketika kita bersyukur, kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kita belajar untuk hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Dengan memahami prinsip-prinsip Stokisme, kita bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal. Kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada dan menikmati hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Bagian keenam. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba menjadi orang lain atau mencapai standar yang ditetapkan oleh masyarakat? Stokisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, bukan nilai-nilai yang dipaksakan oleh dunia luar.
Ketika kita berhenti mengejar validasi dari orang lain, kita mulai menemukan identitas sejati kita. Identitas ini adalah fondasi dari kebahagiaan yang autentik dan abadi. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, kita tidak lagi merasa perlu mengejar pengakuan dari orang lain. Kita bisa menjalani hidup dengan integritas dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar bagi diri kita sendiri. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini, bukan dari pendapat orang lain tentang kita. Salah satu latihan yang sering diajarkan dalam Stokisme adalah introspeksi diri. Cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Apakah itu uang, status, atau hubungan dengan orang-orang terdekat? Dengan memahami nilai-nilai pribadimu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus memenuhi ekspektasi orang lain. Namun Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Ketika kita berhenti mencoba menjadi orang lain, kita bisa menemukan kekuatan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati. Bayangkan bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi merasa perlu mengejar validasi dari orang lain. Kamu bisa menjalani hidup dengan damai tanpa merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau keraguan. Stokisme mengajarkan bahwa ini adalah inti dari kebahagiaan sejati. Ketika kita berhenti mengejar validasi dari orang lain, kita mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Kita belajar untuk menghargai hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Kita juga belajar untuk menikmati momen-momen sederhana dalam hidup tanpa merasa perlu menambahkan sesuatu yang baru. Akhirnya Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kita belajar untuk hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Dengan memahami prinsip-prinsip Stokisme, kita bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal. Kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada dan menikmati hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Bagian ketujuh. Akhirnya Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kita belajar untuk hadir sepenuhnya tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Inilah inti dari kebahagiaan Stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya ilusi, kita mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sudah ada. Kita belajar untuk menghargai keindahan dalam kesederhanaan, seperti secangkir teh hangat di pagi hari atau percakapan ringan dengan orang terdekat. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian tertentu. Namun Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sebenarnya adalah kondisi mental yang bisa kita kendalikan. Jika kita bisa melatih pikiran untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada, maka kita tidak perlu lagi mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya ilusi. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari beban yang diciptakan oleh ambisi yang tidak perlu. Salah satu latihan yang sering diajarkan dalam Stokisme adalah mencatat hal-hal yang membuatmu merasa bahagia setiap hari.
Latihan ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan mengurangi kecenderungan untuk merasa kurang. Dengan melakukan ini secara konsisten, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sebelumnya tidak kita hargai. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba menjadi lebih baik atau memiliki lebih banyak? Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk menerima apa yang sudah ada. Ketika kita belajar menerima, kita tidak lagi merasa perlu mengejar validasi dari dunia luar. Sebaliknya, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri tanpa bergantung pada pencapaian eksternal. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu selalu merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Kamu tidak lagi merasa perlu mengejar jabatan, uang, atau pengakuan dari orang lain. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari beban yang diciptakan oleh ambisi yang tidak perlu. Stokisme mengajarkan bahwa ini adalah inti dari kebahagiaan sejati. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita mulai menemukan kebahagiaan dalam hubungan dengan orang-orang terdekat. Kita belajar untuk menghargai momen-momen bersama keluarga, teman, dan orang-orang yang kita cintai. Kita juga belajar untuk menikmati waktu sendiri tanpa merasa perlu menambahkan sesuatu yang baru. Akhirnya, stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar apapun. Kita belajar untuk hidup dengan damai tanpa rasa cemas tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah inti dari kebahagiaan stoik, kebebasan untuk hidup dengan damai dan tenang. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan cara kita menjalani hidup setiap hari. Dengan memahami prinsip-prinsip stokisme, kita bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal. Kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada dan menikmati hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun.